Shalom, puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi dalam hadirat-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca cukup banyak, karena ini satu perikop ini akan saya baca semua. Kita buka 2 Tawarik pasal 26, mulai ayat yang pertama. Kita akan baca, saya tadinya mau lompat-lompat, tapi enggak, kita mesti baca semua, supaya tahu bagaimana ceritanya ini sepenuhnya. Saya bacakan 2 Tawarik 26 mulai ayat pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Saudara bayangkan seorang anak umur 16 tahun diangkat menjadi raja. Masih sangat muda, mungkin masih sangat menggebu-gebu. Ya, saudara pernah kan usia 16 tahun? Ini juga masih ada yang masih muda-muda tahu umur 16 dulu bagaimana, masih ingat. Ayat 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat ketiga, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Saudara-saudara, ini rekor sebagai raja Yehuda. Usianya waktu naik tahta umur 16, dia memerintah umur 52 tahun lamanya. Berarti jauh lebih lama dia memerintah daripada usia awalnya dia memerintah. Ini rekor dia, cukup lama ini, memerintah 52 tahun. Ini termasuk sukses dia sebagai Raja Yehuda yang memerintah begitu lama, 52 tahun. Kebanyakan kan kebalikannya ya, orang tuh umurnya 50, berkuasanya cuma 16 tahun ini ya. Jadi perjuangannya sebelum memerintah itu kan lebih panjang ketimbang dia memerintah. Ini enggak, umur 16 sudah jadi raja. Dan dia bisa mempertahankan sampai 52 tahun. Ini luar biasa, pasti ada suatu rahasia di mana dia bisa memerintah begitu lama. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Tepat seperti yang dilakukan Amasya. Jadi ayahnya Amasya ini raja yang juga benar di mata Tuhan. Dan anaknya ini, penggantinya ini sama. Juga takut akan Tuhan. Juga benar di hadapan Tuhan. Melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ini sebuah rahasia di mana dia bertahan 52 tahun memerintah. Padahal masih sangat muda dia menjadi raja. Ayat 5, ia mencari Tuhan selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Yahweh, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ini rahasia yang kedua. Yang pertama tadi, dia mengikuti jejak ayahnya yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia ternyata punya penasehat yang luar biasa, yaitu Nabi Sakaria. Dan dia nurut dengan Nabi Sakaria ini. Seorang raja umur 16 tahun, dalam bahasa Surabaya, papo. Pasti tidak tahu apa-apa. Mau ngapain jadi raja umur 16 tahun? Ayo, umur 16 tahun, saudara dikasih uang 1 juta aja, pasti langsung wah, hoya-hoya pasti. Apalagi ini dikasih jabatan seorang raja yang berkuasa atas seluruh Yehuda. Ternyata dia punya penasehat seorang Nabi Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini ajaib. Bisa membuat seorang Usia di umurnya yang masih sangat muda bisa memerintah selama 52 tahun. Dan dikatakan selama ia mencari Tuhan. Selama, berarti itu syaratnya ya, selama.
Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ini masih muda-muda ya. Yang sudah tua pun tidak masalah. Belum terlambat selama masih ada nafas. Terutama yang muda-muda. Kalau engkau ingin keberhasilanmu itu lebih panjang daripada umurmu saat ini. Umurmu masih muda toh? Itu kayak siapa? Elo. Siapa ini? Alvin. Ini sangat muda kan? Yang lain-lain juga masih muda. Apalagi kayak Al dan Jeho itu masih sangat muda. Tetapi kalau engkau mau sejak umurmu saat ini, engkau berkuasa, Tuhan berkuasa atasmu, dan engkau panjang berhasil, ini mesti mencari Tuhan. Mesti takut akan Tuhan. Jangan lupa loh ya, Tuhan itu kasih benar, tapi Tuhan itu api yang menyala-nyala. Jadi juga harus takut kepada Dia. Dan selama si usia ini mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Engkau boleh sebut namamu masing-masing. Selama aku mencari Tuhan. Selama Yusak mencari Tuhan. Maka Tuhan, bukan Yusak, Tuhan akan membuat segala usaha Yusak berhasil. Sebutkan nama masing-masing, silakan. Boleh berkata sama seperti firman Tuhan ini. Selama engkau mencari Tuhan, maka Tuhan bukan kepintaranmu, bukan kekuatanmu, bukan orang tuamu, bukan teman-temanmu, bukan sahabatmu, bukan apapun yang engkau bisa andalkan secara duniawi. Tetapi Tuhan yang akan membuat segala usahamu berhasil. Terutama yang masih muda-muda ya. Jangan sia-siakan kemudaanmu. Karena nggak usah nunggu nanti umur 30. Nggak usah nunggu nanti lulus kuliah. Nggak usah. Mulai hari ini, detik ini, engkau putuskan bahwa aku mau takut akan Tuhan. Dan selama aku mencari Dia, Dia akan membuat segala usahaku berhasil. Dan engkau akan seperti usia. Nggak usah nunggu tua. Nggak usah nunggu piawai. Nggak usah nunggu pengalaman. Kalau dunia ngomong kan tunggu pengalaman dulu kan. Nggak usah. Usia nggak pengalaman, usianya 16 tahun. Tetapi Tuhan membuat dia berhasil memerintah selama 52 tahun. Itu rekor 52 tahun memerintah sebagai raja. Rahasianya dia nurut dengan penasihatnya, dia namanya Zakaria. Yang ngajari dia enggak macam-macam ngajarinya. Ngajarinya takut akan Tuhan. Saudara, di tempat ini enggak diajarkan untuk pegang mobil, dapat mobil, enggak. Engkau di sini diajarkan takut akan Tuhan. Karena kalau engkau takut akan Tuhan, engkau mencari Dia, Tuhan akan membuat segala usahamu berhasil. Jadi engkau nanti akan diberkati bukan karena orang lain menolong engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Dan engkau akan semakin naik tinggi, semakin menjadi kepala, semakin besar. Dan usiamu sekarang ini, berapapun usiamu, Tuhan akan bikin berikutnya ini akan menjadi berhasil. Ayat 6, kita lihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh Usia. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin. Orang Filistin ini kuat ya, masih ingat Goliat ya. Dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Jadi daerah Filistin dikuasai semua. Daerah yang ditakuti orang Israel yaitu Filistin dikuasai oleh Usia. Ayat 7. Tuhan, perhatikan, Tuhan menolongnya. Nah ini loh, Tuhan menolongnya. Engkau boleh tidak pandai, engkau boleh tidak kuat, engkau boleh tidak pintar, tidak kaya, tidak apa-apa. Karena kalau Tuhan menolongmu, Tuhan menolongnya terhadap orang Filistin. Tuhan menolongmu terhadap yang kuat di hadapanmu. Dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal,
Dan terhadap orang Meuni, ayat 8, orang-orang Aman membayar upeti kepada Usia. Orang-orang Amon. Orang-orang Amon, musuh-musuh orang Israel ini, membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Namanya sampai ke Mesir loh. Mesir kan ditakuti orang Israel karena pernah mereka dijajah 400 tahun. Pernah diperbudak 400 tahun. Tetapi Usia namanya termasyhur sampai ke Mesir. Termasyhur bukan apa-apa. Karena kekuatannya yang besar. Minggu lalu yang diceritakan, yang kita pelajari oleh Ibu Lisa, bagaimana Fir'aun menyerang orang Israel, kan kekuatannya besar. Tetapi saat ini Usia kekuatannya juga besar sehingga membuat namanya terkenal sampai Mesir. Apakah karena dia pintar? Bukan. Karena Tuhan menolongnya. Jadi apapun kondisimu saat ini, usiaku masih 16 tahun seperti Usia. Bahkan mungkin masih muda seperti Jehu dan Al ini, masih muda. Tapi kalau Tuhan menolong aku akan dibuatnya menjadi kekuatannya sangat besar. Kekuatanmu mungkin tidak terbatas, mungkin tidak seberapa. Tetapi Tuhan kalau menolong engkau, kekuatanmu akan dibuat besar. Ayat 9. Usia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Zaman dulu bikin menara ya, itu enggak murah. Bisa bertahun-tahun karena mereka harus mengukir batu, memotong batu, dibikin ditumpuk menjadi benteng menara yang tinggi. Kalau orang punya menara, dia bisa mengintai musuhnya dari jarak jauh. Dari jauh sudah ketahuan, musuh mau datang sudah ketahuan. Jadi bikin menara itu bukan perkara mudah saat itu. Dikatakan serta mengokohkannya, berarti dibikin benteng juga di sekitarnya. Ayat 10, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun. Bahkan di padang gurun itu loh, dibikin menara-menara. Sehingga kalau musuh mau nyerang dari jauh sudah kelihatan, sudah kasih panah berapi, kode. Siap semua sudah. Mendirikan menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Ternaknya banyak, pertaniannya berhasil, bentengnya kuat, ada menara-menara di mana-mana. Kekuatannya sangat besar. Kalau zaman Salomo dikenal orang karena kebijaksanaannya, tapi Usia dikenal karena kekuatannya yang dahsyat. Baik kekuatan tentaranya maupun kekuatan ekonominya sangat kuat juga. Ayat ke-11. Selain itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yehiel dan penata usaha Maseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. 12. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Kepala tentaranya aja 2.600. Itu kepalanya loh. Jagoannya loh. 13. Di bawah pimpinan mereka yang 2.600 tadi itu terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Pasukannya dahsyat. Dikatakan gagah perkasa. Jadi masing-masing prajurit itu kuat, apalagi segitu banyaknya. Ayat 14, Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Satu perisai harganya berapa? Satu tombak harganya berapa? Itu memerlukan berapa banyak besi baja untuk ditempa. Luar biasa pasukannya Usia. Tidak ada tentaranya dia yang tangan kosong. Semuanya ada perisai, semuanya ada tombak, ada ketopong, ada baju sirah. Biasanya baju sirah hanya dimiliki oleh jenderalnya. Ini semua tentaranya punya baju sirah.
Luar biasa. 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negara-negara yang jauh. Jadi kalau saudara pernah lihat film perang zaman dulu, ada panah raksasa, ada ketepil raksasa, itu ciptaannya Uzia. Pasukan mana yang berani menyerang dia? Dia punya ketepil yang besar, punya panah yang besar. Dan dia punya menara. Dari atas menara itu dia bisa menembak tepat sasaran kepada musuhnya. Sehingga dia dikatakan termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Semua negeri jauh tahu, terkenal. Pasukannya Uzia, siapa yang berani menghadapinya? Tidak berani. Karena jangankan jenderalnya, setiap pasukannya yang paling kerucut itu punya baju sirah semuanya. Luar biasa. Apa yang terjadi? Tadi kasih koma kan? Karena Uzia ditolong dengan ajaib. Sehingga menjadi kuat. Apapun kondisimu saat ini, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi kepandaian, kondisi apapun juga, seberapa lemahnya, kalau Tuhan menolongmu dengan ajaib, Ia bisa membuat engkau kuat. Rahasianya apa tadi? Takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu piye toh, Pak? Ini loh, baca firman Tuhan itu mencari Tuhan. Siapa yang ada di dalam grup kemarin? Kan ada saya bagi ya, bagaimana ada seorang, namanya siapa itu saya lupa itu. Ada yang, siapa namanya? Dia tidak mau mengikut Tuhan. Sampai kemudian dia bekerja di tambang, meledak, tangannya patah dua-duanya dan dia matanya buta. Baru dia sadar untuk mencari Tuhan. Karena buta tidak bisa baca Alkitab toh. Dibacakan sama orang, tapi apakah orang akan baca terus mau sama dia? Tidak mau kan. Lalu dia mulai belajar braille, tangan tapi tidak bisa, braille kan pakai tangan diraba. Akhirnya dia punya lidah untuk meraba huruf braille itu. Dia baca Alkitab dengan lidahnya. Dan tidak cuma semenit 2 menit loh, sepanjang umur hidupnya dia baca sehingga dia 4 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu, 4 kali sebelum dia meninggal. Jadi ada alasan untuk nggak baca Alkitab? Tidak ada. 2 tangan buntung, mata buta. Dengan lidahnya dia baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu 4 kali. Itu loh namanya mencari Tuhan. Apakah Anda mau mencari Tuhan? Kalau mau, Tuhan akan menolong engkau dengan ajaib. Sehingga menjadi kuat. Engkau ada yang merasa lemah dirimu, aku enggak kira pinter, aku enggak kaya, aku minder, aku begini, irungku mungkin enggak mancung, kulitku enggak putih, aku mungkin badanku jelek. Tapi kalau Tuhan menolongmu dengan cara yang ajaib, engkau akan dibuatnya luar biasa. Tapi apakah engkau mau mencari Tuhan? Jadi di tanganmu keputusannya. Ayat 16. Nah ini yang hati-hati saudara ya. 16 ini. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Yahuwah, Tuhannya. Dan memasuki bait Yahuwah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Yahuwah. Orang-orang yang tegas. 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, dia kan raja ini, tapi imam ini tegas. Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Yahuwah. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Yahuwah Tuhan karena hal ini.
Perhatikan tadi ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Kadang kan kita sering bertanya, Tuhan kenapa enggak tolong saya? Kenapa enggak bikin aku berhasil? Kenapa aku gagal dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini? Kadang-kadang Tuhan itu mau menyelamatkanmu. Karena kadang kalau engkau kuat, engkau mungkin jadi tinggi hati. Kalau engkau tinggi hati, engkau akan seperti Usia ini. Dia kan raja, boleh. Dia kan berkuasa, boleh. Dia kan terkenal di mana-mana, boleh. Tetapi engkau tidak boleh masuki kekudusan Tuhan. Engkau melanggar kekudusannya. Engkau tidak takut lagi kepada dia. Engkau lupa bahwa yang membuat engkau kuat itu tuh Tuhan. Jadi tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan. Jadi kalau saat ini engkau belum kuat, kalau saat ini engkau banyak kelemahan, mungkin itu baik untuk engkau belajar tidak untuk tinggi hati di hadapan Tuhan. Tetapi janji ini sudah disampaikan hari ini. Artinya terbuka kesempatan untuk Tuhan menolongmu dengan ajaib dan membuat engkau kuat. Tetapi ingat, setelah engkau menjadi kuat, hati-hati. Jangan sampai engkau menjadi tinggi hati. Ayat 19, apa yang dilakukan Usia setelah dia tinggi hati? Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Diingatkan hamba Tuhan, marah. Padahal dulu dia diingatkan oleh Sakaria, dia beres. Tapi setelah Sakaria mati, tidak ada lagi yang mengingatkan dia untuk takut kepada Tuhan. Mulai mokongnya. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Yahuwa dekat mesbah pembakaran ukupan. Sehingga Tuhan memberikan tulah saat itu juga dikasih kusta di dahinya. Ayat 20, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Yahuwa telah menimbakan tulah kepadanya. Ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Yahuwa. Ngeri dikucilkan dari rumah Tuhan itu. Ingat kata Daud, 1 hari di pelataranmu lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau Usia dikucilkan dari rumah Tuhan, ya apes. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan permintaan atas rakyat negeri itu. Terpaksa akhirnya karena dia kena kusta, dia akhirnya diasingkan. Dan dia mati dengan kustanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau tidak dalam posisi kuat, jangan minder, Tuhan bisa bikin engkau kuat. Tetapi ada peringatan dari Tuhan. Setelah engkau kuat, ingat, tetap takut akan Tuhan. Ada istilah kasih mula-mula. Nah, ini saya punya istilah untuk ini adalah takut yang mula-mula. Kalau engkau takut akan Tuhan sampai umur hidupmu habis, berbahagia engkau. Karena engkau tidak akan berubah. Di hadapan Tuhan tetap akan disayangi. Engkau tidak akan dikucilkan dari rumahnya. Apakah cerita berhenti sampai di situ? Hendak Bapak Ibu. Kalau korbannya cuma Raja Usia, ya wis lah 1 orang. Kapok, syukur gitu katanya orang Surabaya. Nggak boleh ya, ngapok-ngapok nggak boleh ya, kasihan. Karena dia berubah setia, berubah tidak takut akan Tuhan. Tapi ternyata kita buka Yesaya pasal 6, ternyata ceritanya berlanjut. Nah itu saya tadi ngomong di awal ya, kita akan baca banyak ya.
Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, ini setelah Uzia mati, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi setelah Sakaria mati, Nabi Sakaria mati, terus Uzia kebelinger, lalu Tuhan tunjuk yang namanya Nabi Yesaya untuk menggantikan Nabi Sakaria. Tapi wis kadung jelungup si Uzia ini. Sebab Nabi Yesaya ini diangkat dalam zamannya Uzia sampai 4 raja ke depan. Jadi ketika matinya Raja Uzia, Tuhan menunjukkan dirinya berdiri di tahta memenuhi bait suci. Bukan dirinya ya, ujung jubahnya toh itu memenuhi bait suci. Ingat mengenai ujung jubah? Ada yang masih ingat enggak ujung jubah? Ujung jubah itu adalah seorang wanita pendarahan ketika menyentuh ujung jubahnya menjadi sembuh. Jadi di dalam bait Tuhan ini ada ujung jubahnya. Jadi kalau nggak mau rajin datang ibadah itu rugi. Itu kesempatanmu untuk menyentuh ujung jubah. Di situ kesempatanmu untuk ditahirkan seperti wanita yang umur 40 tahun menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Jadi rupanya ujung jubah Tuhan itu memenuhi bait sucinya. Jadi kalau engkau datang ibadah setiap hari minggu gini, engkau sedang menyentuh ujung jubah. Tapi ingat kata Yesus, siapa yang menyentuh? Yang menyentuh banyak, tapi hanya satu yang mengalami kuasa, yang imannya cukup di hadapan Tuhan. Lanjut lagi, itu nyimpang sedikit. Jadi lanjut lompat ayat 8 ya. Kalau baca semua kebanyakan ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautnya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ayat 9, kemudian firman Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ngeri ya? Saudara masih ingat ketika Yunus disuruh menghancurkan Niniwe? Niniwe berbelas kasihan, membuat hatinya dilembutkan supaya bertobat. Tetapi ngeri terhadap orang Israel, terhadap Yehuda ini. Yesaya dikatakan apa? Sampaikan, katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi jangan mengerti. Ngeri ya? Kalau orang sudah nggak takut sama Tuhan, mendengar jelas tapi tidak mengerti. Melihat jelas tapi tidak menanggapi. Firman Tuhan kan disampaikan setiap minggu di sini. Apakah engkau menanggapinya? Kalau engkau menanggapinya berarti engkau termasuk orang yang takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak menanggapi, hati-hati. Mungkin engkau sudah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Belum kuat seperti Uzia saja sudah meninggikan diri. Apalagi kalau seperti Uzia, di usia 16 tahun jadi raja. Apakah engkau mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan? Kalau engkau tidak mengerti, hati-hati. Jangan-jangan engkau memang dibuat tidak mengerti oleh Tuhan. Ngeri ya? Artinya ketika Uzia berubah setia kepada Tuhan, tidak takut sama Tuhan, itu mengimbas kepada rakyatnya ternyata. Rakyatnya juga ikut tidak takut akan Tuhan. Sehingga Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi dikatakan jangan mengerti, jangan menanggap. Ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, dan menjadi sembuh.
Sakit itu, sembuh itu tidak cuma soal badan sakit tuh Bapak Ibu. Mungkin sakit dompetmu, sakit harga dirimu, sakit statusmu, sakit rumah tanggamu, sakit apapun kondisi hidupmu, pikiranmu mungkin sakit. Itu bisa sembuh kalau Tuhan tolong dengan ajaib. Tetapi ngeri kalau hatimu dikeraskan, telingamu dibikin berat mendengar. Hanya karena engkau menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Aku gak sombong kok. Baik Tuhan, Tuhan melihatnya dari buahnya. Bagaimana engkau menghadap Tuhan, bagaimana engkau menghargai waktu-waktu Tuhan. Itulah bukti engkau sombong di hadapan Tuhan apa tidak. Mungkin kalau engkau diundang kondangan sebelah rumahmu, memilih sebelah rumah atau ke gereja, mungkin kau masih kuat ya, milih gereja Pak. Tapi kalau engkau diundang presiden ke istana, milih mana? Dengan gereja. Gak kerasa ya, karena engkau belum mengalami yang dialami usia, menjadi kuat, perkasa, terkenal. Kalau sudah mengalami itu, berat Bapak Ibu untuk takut akan Tuhan. Tapi di masa kondisi kita saat ini, ayo kita belajar takut akan Tuhan. Tapi nanti ketika Tuhan tolong engkau dengan ajaib, menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Ingat takutmu yang mula-mula itu. Jangan engkau berubah setia sehingga berani di hadapan Tuhan. Ngeri ya, dibikin hati keras, dibikin nggak mau dengar sehingga tidak mau berbalik dan menjadi sembuh. Ngeri ya. 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Loh. Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Suwe ya, sampai kapan itu? Berarti itu sampai zaman Nebukadnezar datang menguasai Yerusalem. Ngeri, hanya akibat 52 tahun usia dibuat kuat sama Tuhan, tapi beratus tahun kemudian Yerusalem dibikin sampai sunyi sepi. Ini semua nubuatan dan terjadi sampai zamannya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, di mana Yerusalem menjadi sunyi sepi, tidak ada penghuninya. Hanya sisa orang-orang lemah yang di sana. Karena itu Tuhan pakai Daniel nanti memulihkan di sana. Ayat 12, Yahuwa akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ingat ya, jauh-jauh. Iya, karena mereka semua dibawa ke Babel. Jauh. 13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ini nubuatan mengenai Yesus nanti akan lahir sebagai tunasnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Yehuda, rajanya, rakyatnya sudah jatuh di dalam sombong di hadapan Tuhan, tinggi hati, penyelamatnya cuma satu, yaitu sang tunas itu, Yesus. Untungnya kita tidak di zamannya usia. Setiap waktu Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa tunduk di bawah kakinya Yesus. Tuhan Yesus, tolong ampuni aku. Aku selama ini meninggikan diri di hadapan-Mu. Aku menganggap rendah ibadah-ibadahku. Baik ibadah yang hari Minggu, ibadah baca Alkitab setiap hari, memuji Tuhan, berdoa. Kembali Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Engkau harus kejar Tuhan. Ada yang kepingin seperti usia,
Enggak kepingin akhirnya ya, kepingin ditolong Tuhan untuk menjadi kuat. Perhatikan, usia 16 tahun menjadi raja. Dia enaknya lebih panjang, 52 tahun menjadi raja. Tapi sejak dia berani masuk ke bait Tuhan dan berani melanggar kekudusan Tuhan, dia dikasih kusta, berhenti jadi raja, diasingkan, mati di dalam kondisi kustanya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ditolong dengan ajaib seperti Usia, pelihara yang namanya takut akan Tuhan. Datang kepada Yesus, Tuhan, ampuni aku. Aku mau takut di hadapan-Mu. Aku mau melakukan dengan ikhlas dan setia semua perintah-Mu. Dan Engkau akan menolong aku dengan ajaib. Nanti kita belajar dari Daud, Bapak Ibu. Masih ada waktu, kita baca Mazmur 119 ayat 33. Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Yahuwah petunjuk ketetapan-mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Eman ya, Usia ya, enggak sampai terakhir. Hanya sampai 52 tahun stop, dia diasingkan sampai mati. Seandainya dia tetap seperti Daud, memegang petunjuk ketetapan Tuhan, dia akan memegangnya sampai akhir. Dia akan sampai akhir. Seperti Daud. Ayat 34. Buatlah aku mengerti. Ingat, buat aku mengerti. Karena salah satu tanda di mana Tuhan mengasingkan umatnya adalah umatnya dibuat tidak mengerti firman Tuhan. Dibuat tidak menanggapi firman Tuhan. Dibuat tidak takut, tidak bertobat, berbalik dan menjadi sembuh. Karena itu Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan, buat aku mengerti. Maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Apakah engkau setiap hari memelihara Taurat Tuhan segenap hati? Kalau enggak, hati-hati. Jangan-jangan engkau sudah tinggi hati di hadapan Tuhan. Karena ini salah satu tandanya. Engkau akan, Tuhan bikin aku mengerti, aku akan pegang firman-Mu Tuhan. Dan hendak memeliharanya dengan segenap hati. Siapa yang punya peliharaan? Kucing, anjing, ikan. Punya ya? Dikasih makan berapa? 3 hari sekali? Enggak ya? Setiap hari. Jadi kalau namanya memelihara dengan segenap hati, artinya setiap hari. Bahkan kalau kita makan 3 kali sehari, Daniel berdoa di hadapan Tuhan 3 kali juga sehari. Bukan berdoa makan loh ya, berdoa khusus dia menghadap Tuhan 3 kali sehari. Karena dia memelihara dengan segenap hati. Karena sejak Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas, akhirnya bangsa Israel akan dikembalikan ke Yerusalem kembali. Jadi Tuhan sudah melunak hatinya. Karena gara-gara Usia, gara-gara rakyatnya Usia yang tinggi hati, Israel dibikin sunyi sepi. Karena itu Daud ngomong, buat aku mengerti. Aku mau memelihara Taurat-Mu segenap hati. Karena itu di sini selalu dikatakan, baca firman Tuhan ya Bapak Ibu, baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah buah dari yang namanya takut sama Tuhan. 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Ada yang menyukai firman Tuhan? Atau lebih menyukai game, menyukai media sosial? Coba perhatikan ya, usia umur 16 tahun, memerintah 52 tahun. Enak ya, lebih lama memerintahnya ya. Nah, tapi ada enggak yang di sini? Aku mau main game 5 jam, baca firman Tuhan 5 menit aja. Nah, enak itu. Pak Jono ketawa. Ada yang suka baca firman Tuhan cuma 5 menit, tapi nge-game-nya 5 jam. Ada. Jadi, engkau enggak bisa seperti Usia.
Umur 16 tahun, pemerintah 52 tahun, enggak bisa. Sebab apa yang kau tabur, yang itu yang kau tuai. Kalau engkau lebih mengasihi gamemu, lebih mengasihi HP-mu, lebih mengasihi tabletmu, lebih mengasihi media sosialmu, biarkan dia yang menolong engkau. Jangan berharap Tuhan yang menolong engkau dengan yang ajaib tadi. Tapi kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti Daud, maka Tuhan akan menolongmu dengan ajaib, membuat engkau kuat perkasa, membuat engkau termasyur kemana-mana. Tapi jangan sombong di hadapan Tuhan. Ayat 36. Angel, Pak, mengelahan godaan game. Ini caranya 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Doa seperti ini, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikuasai oleh game, dikuasai oleh media sosial, dikuasai oleh TV. Tuhan, condongkan hatiku untuk mengasihi Engkau, mencintai peringatan-peringatanmu daripada game, daripada media sosial, daripada YouTube, daripada macam-macam. Nanti Tuhan akan tolong. Sebab ini caranya Daud. Apakah Daud superior? Enggak, Daud sama seperti kita, sama manusia, darahnya merah, sama. Tapi kenapa dia bisa setia sama Tuhan? Karena dia berdoa, condongkan hatiku kepada perintahmu Tuhan. Doa seperti itu, Tuhan condongkan hatiku untuk mengasihi Engkau, untuk takut akan Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahmu setiap hari. Ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Ada yang setiap hari melihat hal yang hampa? Pentelengono ya HP-mu itu ya. Untuk main game, untuk media sosial dan sebagainya. Karena itu hal-hal hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. 38, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Janji Tuhan banyak, Bapak Ibu Saudara, akan memberkati engkau, menyehatkan engkau, membuat jadi kepala dan sebagainya. Banyak janji Tuhan. Doa seperti Daud, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Berani engkau ngomong gitu sama Tuhan? Kalau engkau berani ngomong seperti Daud, engkau akan di hadapan Tuhan takut dan gentar. Tuhan, aku takut dan gentar akan engkau. Sebab engkau yang merendahkan dan meninggikan. Engkau yang membuat kaya dan membuat miskin. Sebab engkau yang menghidupkan dan mematikan. Layak kita takut kepada dia. Api yang menyala-nyala itu. Bapak, Ibu, Mazmur 19 ini bacaan, jadikan doamu. Dari tadi ayat 34 tadi itu. Dari ayat 33 tadi ya sampai 38 ini. Baca. Jadikan itu doamu. Berdoa seperti itu. Baca ya 33 sampai 38. Jadikan itu doamu. Biarkan Tuhan pimpin hidupmu seperti Tuhan memimpin Daud. Jangan seperti Uzia yang mengandalkan Sakaria. Begitu Sakaria mati, dia jatuh. Karena itu jangan mengandalkan manusia. Pak Daniel meninggal, saudara takut akan Tuhan. Saya meninggal, Bapak Ibu saya takut akan Tuhan. Sebab yang kau andalkan untuk memimpin, untuk menolong adalah Tuhan sendiri seperti Daud. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepada Tuhan. Pak, itu kan perjanjian lama. Ayo baca perjanjian baru. Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Seringkali kalau saya ngomong takut akan Tuhan, selalu orang Kristen itu ngomongnya itu perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru itu kasih karunia, Pak, anugerah. Tidak ada takut sama Tuhan. Tapi lihat ini, Lukas 12 ayat 4. Yang ngomong ini Yesus. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, ini ngomong kepada sahabatnya, yaitu kita semua. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Ini Yesus yang ngomong, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ini kata perintah loh Bapak Ibu.
bukan himbauan. Ini kata perintah. Banyak orang Kristen selalu ngomong zaman kasih karunia perjanjian baru. Zamannya Yesus tidak seperti itu, Pak. Tidak perlu takut akan Tuhan. Dia itu mengasihi seperti sahabat. Lihat ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat, sahabatku. Benar, ada sahabatnya Yesus. Tapi dia kasih perintah, takut kepada dia. Yang setelah membunuh, dia bisa memasukkan engkau kepada neraka. Selalu saya ketemu dengan banyak orang kalau ngomong takut akan Tuhan selalu ngomong perjanjian baru, Pak. Sahabatnya Tuhan, Pak. Maksudnya sahabat takut sama yang disahabati. Jelas Yesus ngomong, aku berkata kepada sahabat-sahabat. Tapi perintahnya jelas, takutilah dia. Perjanjian baru, Yesus sendiri yang ngomong. Waktu saya dulu sakit, kira-kira setahun lamanya saya sakit. Tuhan ajarkan saya untuk takut akan dia. Karena itu saya bikin sebuah buku yang isinya ayat. Saya enggak banyak kata-kata karena itu panjang kata-katanya. Tapi saya tulis ayat-ayatnya semua. Satu buku isinya takut akan Tuhan. Karena itu rahasia. Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir. Kalau engkau tidak pegang itu, enggak sampai akhir seperti Usia. Hanya sampai 52 tahun, lalu dia dikucilkan, menyakit kusta sampai mati. Eman toh? Padahal sudah 52 tahun sukses loh. Karena dia tidak menjaga takutnya yang mula-mula di hadapan Tuhan. Seperti saat Sakaria hidup memimpin dia untuk belajar takut akan Tuhan. Padahal sebetulnya ketika Sakaria meninggal, selalu Tuhan itu ada penggantinya yaitu Yesaya. Salahnya Sakaria, dia tidak cari, salahnya Usia, dia tidak cari Yesaya untuk belajar takut sama Tuhan lagi. Harusnya dia nyambung, Sakaria mati, dia cari Yesaya harusnya. Siapa penggantinya Sakaria? Oh Yesaya, dia belajar takut kepada Tuhan dengan Yesaya. Harusnya begitu. Tetapi Usia enggak, Sakaria mati, ya wes, aku enggak takut sama Tuhan lah. Sakaria wis mati kok. Harusnya dia belajar cari Yesaya. Kalau itu dia lakukan, dia akan mati dengan sukses sampai matinya. Bapak Ibu ingat ya, Tuhan Yesus ngomong, sahabat-sahabatku, takutilah dia. Jelas loh ini ya, takutilah dia. Saya tidak perlu terjemahkan lagi, tidak perlu jelaskan lagi macam-macam. Takutilah dia itu perintah. Zaman anugerah betul, sahabat Tuhan betul. Takuti dia. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan anggap enteng belas kasihan dan anugerahnya. Sehingga engkau menjadi tinggi hati di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Kalau hal ini boleh kita renungkan hari ini. Artinya Tuhan sudah buka kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Untuk ditolong Tuhan dengan ajaib. Untuk menjadi kuat. Tapi perhatikan kisahnya Usia. Perhatikan kisahnya Daud. Belajar untuk takut akan Tuhan. Terus. Walaupun nanti engkau dibikin kuat sama Tuhan. Jangan berubah setia di hadapan Tuhan. Tetap takut kepada dia. Tetap mengasihi dia. Jadi sekarang ada dua ya. Tidak cuma kasih mula-mula. Ada yang namanya takut mula-mula. Jangan berubah. Tetap takut sama Tuhan. Seperti mula-mula engkau takut kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tunduk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa. Bahkan engkau menyebut kami sahabat-sahabat. Oh ajaib Tuhan. Tetapi doa kami Tuhan. Buat kami mengerti perintah-Mu Tuhan. Supaya kami boleh memeliharanya dengan sepenuh hati. Buat kami mengerti, buat kami takut akan Engkau Tuhan. Jagai kami Tuhan.
Kalau kekayaan, kesuksesan, keberhasilan membuat kami meninggalkan Engkau, jangan datangkan itu Tuhan. Kalau berkat berlimpah-limpah membuat kami meninggalkan Engkau, jangan kasih itu kepada kami Tuhan. Hamba-Mu mohon, buat kami mengerti firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami untuk condong akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Buat kami takut akan Engkau Tuhan. Ajar kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang Maha Kuasa El Shaddai. Engkau yang bisa meninggikan dan merendahkan. Engkau yang bisa membuat hidup, membuat mati. Membuat miskin, membuat kaya. Itu semuanya hampa Tuhan. Tetapi ajar kami takut akan Engkau. Ajar kami mengasihi Engkau. Supaya Tuhan anugerah-Mu tetap dalam hidup kami. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mau berhenti tengah jalan seperti usia. Kami mau sampai akhir hidup kami takut akan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan lembutkan hati kami. Jangan biarkan ilah dunia ini mencondongkan hati kami. Tapi condongkan hati kami kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami sadar entah tidak sadar, kami menjauh daripada-Mu. Kami menganggap enteng kehadiran-Mu. Bahkan kami tidak ada kerinduan untuk menjamah ujung jubah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih atas peringatan-Mu hari ini. Karena hari ini tidak hanya janji, tapi juga ada peringatan di dalamnya. Tidak hanya peringatan, tapi juga ada janji di dalamnya Tuhan. Karena itu kami boleh bersuka cita. Karena janji-janji-Mu itu Tuhan, ya dan amin. Biarlah kami boleh mendapatkan janji-janji-Mu, tapi tetap takut akan Engkau Tuhan. Supaya Engkau pelihara kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Supaya kami mengakhirinya dengan kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang di surga, atas firman-Mu hari ini. Biarlah semua yang mendengar firman ini diberi kuasa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.